Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah ibadah kota. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengajak anak-anak-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati mereka Bapa dari yang kecil sampai yang terbesar. Berikan mereka Tuhan telinga yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, yang baik, kita akan siapkan hati kita akan naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita menyanyikan dengan lebih sukacita ya.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan ya? Kita naikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
untuk hari yang indah ini. Sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan, berkati dari awal hingga akhirnya. Berkati yang menceritakannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa ya. Nah, ketemu lagi dengan Kak Uli dengan firman Tuhan hari ini. Kakak akan bawakan firman Tuhan dengan judul berterima kasih. Nah, adik-adik tahu kata berterima kasih? Coba, kalau kita dikasih sesuatu sama orang lain pasti kita ucapkan terima kasih. Nah, saat ini kakak bisa duduk di sini dalam keadaan sehat. Berarti sudah diberikan kesehatan sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah semuanya kabarnya bagaimana? Sehat? Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik pasti masih bisa bermain di rumah, walaupun tidak ke gereja. Adik-adik masih bisa beribadah di rumah. Itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kakak hari ini mau menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa orang yang tidak seperti kita saat ini sehat. Dia nggak bisa bermain, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa bekerja, ya, dan tidak bisa kumpul sama keluarganya. Nah, kalau adik-adik pasti bisa kumpul sama mama, papa, kakak, abang, ya. Sama kakak juga masih bisa kumpul dengan keluarga kakak. Nah, di cerita kakak ini ada beberapa orang yang tidak bisa bermain, tidak bisa pergi kemana-mana, bahkan tidak bisa ketemu sama keluarganya. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang yang punya penyakit, namanya penyakit kusta. Adik-adik tahu penyakit kusta ini penyakit yang sangat dijauhi sama orang-orang. Kenapa? Karena takut tertular. Jadi nggak ada yang mau deket-deket sama orang-orang ini, yang ke 10 orang ini. Jadi yang 10 orang ini tahu nggak adik-adik? Dia nggak bisa main, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu sama keluarganya. Mereka tidak dapat bekerja lagi, mereka tidak dapat ke gereja lagi, mereka juga tidak dapat tinggal serumah dengan keluarga mereka lagi. Semua orang takut ketemu sama mereka, semua orang takut deket-deket sama mereka. Kenapa? Karena ke-10 orang tadi punya penyakit kusta. Itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, tidak disukai dan sangat menakutkan. Orang-orang gak mau deket ya adik-adik. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Kalau misalnya kita sakit batuk, pilek, masih ada obat ke apotek atau ke dokter ya adik-adik. Tapi kalau penyakit kusta ini pada waktu itu tidak ada obatnya, gak bisa disembuhkan. Jadi mereka sangat sedih sekali. Mereka sangat sedih. Mereka merasa kesepian karena gak bisa main. Mereka sangat kesepian karena gak bisa ketemu sama keluarga mereka. Gak bisa mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka sangat sedih. Dan pada suatu hari salah seorang dari penderita kusta itu mendengar tentang seorang yang dapat menyembuhkan. Salah satunya dengar, oh ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu adik-adik? Pastinya tahu. Siapa? Yesus. Betul, Yesus. Betul banget, itu adalah Yesus. Betapa inginnya ke-10 orang kusta itu ketemu dengan yang namanya Yesus. Karena mereka dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit mereka. Jadi mereka ingin sekali ketemu karena nggak ada obatnya, nggak ada obat. Mereka mau sembuh, jadi mau ketemu sama Yesus. Tapi di mana ya ketemu dengan Yesus? Di mana mereka harus ketemu dengan Yesus? Mereka betapa ingin ke-10 orang itu untuk bertemu dengan Yesus. Mereka pikir bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Tetapi mereka bingung, tadi kakak katakan, di mana ya Tuhan Yesusnya? Mereka mau ketemu dengan orang hebat itu di mana?
ya, pada suatu hari adik-adik di dalam cerita ini mereka melihat seorang berjalan ke arah kota. Nah, mereka lihat dalam hati mereka, jangan-jangan mungkin itu orangnya, mungkin itu yang namanya Yesus. Nah, akhirnya mereka dapat melihat lebih dekat lagi, ternyata bahwa betul orang itu adalah Yesus. Seketika itu mulailah mereka berteriak-teriak. Saking senangnya ketemu dengan Yesus, mereka teriak-teriak. Adik tahu mereka teriaknya, Yesus, Yesus, tolonglah kami. Mereka berteriak, 10 orang itu berteriak kepada Tuhan, kepada Yesus berteriak. Oh, betapa mereka ingin Yesus singgah di tempat mereka. Mereka mau Yesus datang menghampiri mereka, makanya mereka panggil dengan suara yang keras, Yesus, Yesus, tolonglah kami. Seperti itu adik-adik. Nah, tetapi apakah Yesus dengar nggak? Oh, dengar. Yesus malah berhenti. Langsung seketika Yesus berhenti mendengar teriakan mereka, dia memandang kepada ke-10 orang kusta itu. Mereka melihat Yesus menghampiri mereka dan mereka senang sekali. Dan dia tahu bahwa jika dia tidak menolong mereka, mereka semua akan mati ya. Dia tahu, yaitu Yesus tahu bahwa kalau Yesus tidak mendekati mereka, mereka akan mati. Karena penyakit kusta itu adik-adik, penyakit yang sangat berbahaya, tidak ada obatnya. Lama-lama kelamaan bukan sembuh, tetapi akan menjadi meninggal. Nah, adik-adik tahu, timbullah belas kasihan kepada ke-10 orang kusta itu. Dalam hati Yesus timbul belas kasihan, dan Yesus tahu bahwa mereka sangat kesepian. Yesus tahu bahwa mereka tidak ada teman. Yesus tahu bahwa mereka dikucilkan sama orang banyak. Ya, dan Yesus mau melakukan sesuatu untuk mereka. Apa itu? Yesus membuat mujizat untuk ke-10 orang kusta tadi. Nah, pada masa itu apabila seorang kusta telah sembuh, ya, ia harus pergi kepada imam dan kasih tahu kepada imam itu bahwa mereka udah sembuh, sehingga ketika mereka udah sembuh, mereka bisa lihat tangan, kakinya udah sembuh. Nah, di situ mereka bisa bermain lagi, bisa ketemu lagi sama teman-teman, bisa tinggal serumah lagi sama keluarga mereka. Ya, pada waktu itu harus seperti itu. Kemudian imam itu akan memberitahukan kepada orang-orang bahwa orang yang sakit kusta ini sudah sembuh, jadi boleh. Nah, sekarang mereka belum sembuh, jadi mereka nggak bisa ketemu sama orang-orang banyak. Nah, tadi sudah ketemu sama Yesus. Yesus melakukan apa adik-adik? Melakukan mujizat. Yesus menyuruh ke-10 orang itu pergi ke kota dan memperlihatkan diri mereka kepada imam. Ke-10 orang kusta tadi sudah sembuh karena bertemu dengan Yesus. Maka setiap orang akan tahu bahwa mereka sudah sembuh kembali. Sudah kasih tahu sama imam, imam kasih tahu kepada orang-orang banyak, dan mereka pergi. Nah, adik-adik tahu, mereka orang-orang kusta itu pergi. Sementara mereka berjalan, mereka melihat tangan mereka sudah sembuh. Wah, tangannya udah sembuh. Wah, kakinya udah sembuh. Mereka senang. Mereka langsung berlari mau ketemu dengan keluarganya. Semua langsung berlari. Ya, loh, kok semua langsung pergi ya? Pergi meninggalkan Yesus. Kaki mereka udah sembuh, tangan mereka sudah sembuh. Mereka hampir tidak dapat mempercayainya. Kaget, mereka udah sembuh. Mereka lari, pergi bergegas menghampiri keluarga mereka masing-masing ya. Nah, tetapi tahukah adik-adik, sesuatu yang sangat penting yang mereka nggak lakukan apa? Ayo, tadi di awal kakak bilang, kalau kita udah dikasih sesuatu, udah misalkan diberikan sesuatu, kita harus berterima kasih. Nah, tadi yang 10 orang ini
langsung pergi. Tapi ada satu orang saja. Satu orang saja adik-adik ya, di sini tidak semuanya lupa. Yang 9 orang ini langsung bergegas lari pergi meninggalkan Yesus. Tapi yang satu orang ini dia ingat bahwa dia sudah disembuhkan. Maka dia berlari, ia kembali kepada Yesus, dia lari kepada Yesus dan tersungkur kakinya di bawah kaki Yesus. Dia berkata, "Terima kasih Yesus ya, terima kasih." Sampai menyentuh tanah, terima kasih, aku sudah sembuh, terima kasih engkau sudah menyembuhkan aku. Hanya satu orang saja adik-adik yang datang menghampiri Yesus. Yesus berkata, "Loh, tadi kalian ada 10 orang, kemana yang 9 orang lagi? Kenapa cuma kamu yang datang?" Jadi yang bisa berterima kasih ada berapa orang adik-adik? Cuman 1 orang. Yesus merasa sedih adik-adik ya. Ketika dia melihat bahwa hanya 1 saja yang datang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Dia bertanya, "Aku menyembuhkan berapa tadi?" 10. Tapi yang 9-nya kemana? Yang 9-nya langsung lari ke tempat lain, pergi ke keluarganya. Hanya 1 aja yang ingat berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian Yesus memandang kepada orang yang tadi yang datang, yang 1 orang tadi. Dia berkata dan dia tersenyum ya. Berkata, "Kamu boleh berdiri sekarang ya. Dan pergilah, kamu sudah sembuh karena kamu percaya kepadaku, engkau diselamatkan." Ya. Jadi dia dapat berkatnya 2 adik-adik. Dia udah sembuh, yang kedua dia diselamatkan. Nah, tahu adik-adik, dengan penuh sukacita orang kusta yang 1 ini sembuh dan pergi dengan kuat, dengan sehat, dengan sukacita. Dia pergi menghampiri atau pergi lagi kepada keluarganya dan ia merasa bahagia karena ia teringat untuk mengucapkan terima kasih. Ya, jadi adik-adik, dia bahagia bukan karena dia sembuh. Dia bahagia bukan karena yang lainnya, tapi dia bahagia karena dia bisa ingat berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ya, coba di sini siapa kalau misalkan adik-adik dikasih sesuatu sama papanya, sama mamanya, sama abang atau sama guru, dikasih bantuan atau apa, apakah adik-adik akan ingat berterima kasih? Harus, karena itu yang Tuhan mau ya. Dan misalkan adik-adik ada seseorang ya datang berkunjung ke rumah adik-adik, terus berdoa untuk adik-adik. Nah, di situ juga kita harus mengucapkan terima kasih. Atau misalkan ada teman kita membantu kita waktu kita jatuh di sekolah, atau misalkan mainan kita dibereskan sama teman kita, kita harus berterima kasih. Jadi anak Tuhan harus tahu berterima kasih. Nah, untuk saat ini kita harus berterima kasih karena tubuh kita sehat, kuat, enggak sakit. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Nah, kita harus seperti yang 1 orang tadi yang selalu ingat kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Jangan lupa berterima kasih, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Oke, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk apa yang sudah kami terima. Kami berterima kasih Tuhan. Ajarkan setiap anak-anak-Mu terus berterima kasih, mulai dari bangun tidur, dalam kegiatan, bahkan sepanjang hari, boleh terus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami semua menjadi seperti 1 orang kusta tadi Tuhan, yang menjadi orang yang berterima kasih di hadapan Tuhan, sehingga ia
mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini buat kelas besar, kelas kecil terambil dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Biarlah Tuhan Kau pegang terus anak-anak-Mu, pakai mereka Tuhan, untuk anak yang mau selalu dengar-dengaran di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.